Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana Saputra, NIM 2024 1010 2026 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya tentang soal yang telah diberikan pada modul 2 praktikum Data Mining, yaitu eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Di sini ada 9 soal yang harus dijawab, maka saya mulai saja dari yang pertama, yaitu jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Dataset adalah sebuah kumpulan data yang bersifat sebagai himpunan data yang berasal dari informasi-informasi pada masa sebelumnya dan siap untuk dikelola menjadi sebuah informasi baru dengan menggunakan teknik pembelajaran supervised learning, supervised learning, di mana digunakan untuk sistem prediksi sebagai acuan pendukung keputusan. Untuk data training digunakan untuk melatih algoritma, sedangkan data testing dipakai untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini biasanya disebut dengan generalisasi. Hasil dari penelitian tersebut bisa disebut dengan model. Nah, untuk nomor yang 2, yaitu jelaskan proses penyusunan dataset. Untuk tahap pertama dalam penyusunan dataset, yaitu pengumpulan data dan analisis. Kemudian dilanjutkan dengan perancangan database secara konseptual. Kemudian yang ketiga, pemilihan DBMS atau Database Management System. Dan yang keempat, perancangan database secara logika atau data model mapping. Dan tahap kelima yaitu perancangan database secara fisik, dan yang terakhir yaitu implementasi sistem database. Pada nomor 3, jelaskan makna atribut dataset iris, jelaskan pula makna kelas dataset iris. Makna dataset iris adalah multivariate. Dataset iris terdiri dari 3 spesies, yaitu iris sentosa, iris virginica, dan iris versicolor. Di setiap spesies memiliki 50 sampel. Masing-masing sampel memiliki 4 fitur, yaitu petal length, petal width, sepal length, dan sepal width. Kemudian pada nomor 4, masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, Tosa, Versicolor, Virginica, dan Unknown atau tidak diketahui. Langsung saja kita beralih pada kode yang telah saya buat di Google Colab. Untuk menyelesaikan soal nomor 4 ini, kita pertama-tama merubah data iris ini yang awalnya berbentuk .txt dirubah menjadi .csv seperti ini. Ini telah saya convert pada format CSV. Kemudian setelah itu masukkan pada Google Colab dengan mengklik upload ini, kemudian pilih file yang ingin kita kelola. Kemudian setelah itu yang pertama kita import dahulu modul CSV untuk mengelola data CSV yang kita miliki. Kemudian kita import juga library NumPy. Di sini saya menggunakan alias np untuk mempermudah nantinya dalam mengolah library NumPy. Nah, kemudian kita membuat variabel. Di sini variabel saya buat jadi nama fname. Ini adalah nama sebuah variabel untuk menampung data-data dari CSV yang kita miliki. Kemudian kita ambil data-datanya, lalu dirubah menjadi array, dan kita pisah datanya dengan delimiter koma, karena di sini pemisahnya adalah titik koma pada data iris yang telah kita miliki. Seperti ini memisahkan antar kolom dari datanya. Kemudian setelah itu, setelah memasukkan data pada CSV ini ke dalam variabel data,
Kemudian kita mengambil masing-masing judul dari klasifikasinya seperti petal length, petal width. Ini kita masukkan ke dalam variabel-variabel dari masing-masing klasifikasinya. Kemudian setelah itu kita ambil data yang telah kita masukkan dalam variabel data ini, kita klasifikasi. Untuk yang pertama ini, if datum 5 strip memiliki nilai stosa, maka kita gabungkan data tersebut dengan klasifikasi yang telah kita masukkan ke dalam masing-masing variabel ini. Seperti ini, if datum berindeks 5, di sini datum yang berindeks 5 yaitu datum yang berindeks 5 yaitu nomor ini berindeks 0, kemudian petal width berindeks 1, petal length berindeks 2, sepal width berindeks 3, sepal length berindeks 4, dan spesies name ini berindeks 5, yaitu berarti kita klasifikasikan semua datanya itu pada kolom 5. Nah, jika kolom 5 berisi stosa, maka masukkan ke dalam variabel stosa. Dan jika spesies name-nya berisi versi color, maka masukkan ke dalam variabel versi color dan seterusnya. Begitu juga dengan virginica dan unknown. Setelah itu, setelah kita memasukkan data pada masing-masing variabel klasifikasi, kita dapat menampilkan data-data yang telah kita masukkan tadi ke dalam masing-masing variabel klasifikasi. Langsung saja kita run. Nah, maka akan tampil seperti ini. Yang pertama ini adalah data-data dari stosa, kemudian ini dari versi color, dan ini dari virginica, kemudian yang terakhir adalah unknown. Nah, untuk mengetahui apakah array kita berbentuk 2 dimensi atau tidak, maka kita bisa melakukan perintah stosa.ngine ini. Stosa ini variabel yang akan kita cek array-nya, kemudian ini ngine untuk mengetahui berapa dimensi array yang telah kita miliki, seperti ini. Nah, maka di sini akan tampil 2, yaitu berarti array dari stosa ini, variabel stosa adalah 2 dimensi. Seperti itu. Kemudian beralih pada nomor 5, yaitu buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk unknown. Berikan warna merah untuk stosa, hijau untuk versi color, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. Pada poin A, sepal length, kita menampilkan sepal length dan petal width. Pada poin B, menampilkan sepal width dan petal length. Pada poin C, sepal length dan petal width. Dan yang terakhir, poin D, menampilkan sepal length dan petal length. Di sini ada petunjuk, gunakan perintah scatter dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Nah, di sini telah saya buat untuk urutan indeksnya. Untuk indeks 0 yaitu data yang klasifikasinya adalah petal width. Untuk kolom yang berindeks 1 yaitu petal length, yang berindeks 2 sepal width, dan yang berindeks 3 adalah sepal length. Langsung saja, yang pertama kita harus mengimport library matplotlib.pyplot untuk nantinya membuat diagram yang menampilkan data-data yang kita miliki.
Untuk poin A, kita harus menampilkan sepaleng dan petal width. Nah, di sini kita tuliskan fungsi dari matplotlib yaitu plt.scatter. Ini untuk menentukan titik-titiknya. Dan di sini untuk setosa diambil dari indeks pertama, di mana indeks 1 adalah saya run terlebih dahulu yang pertama. Nah, di sini ini diambil pada data pada kolom atau baris yang pertama hingga yang terakhir pada kolom ketiga, di mana kolom ketiga ini adalah sepal width. Oh, maaf, indeks ketiga adalah sepaleng. Karena petal width ini berindeks 0, petal length berindeks 1, sepal width berindeks 2, dan sepaleng berindeks 3. Nah, berarti di sini kita mengambil semua data dari indeks baris indeks pertama hingga terakhir pada kolom yang berindeks 3. Kemudian kita konversi yang awalnya datanya berbentuk string seperti ini, dikonversi menjadi float. Kemudian begitu seterusnya untuk petal width dari setosa, kita deklarasikan saja variabelnya, kemudian kita tuliskan dari baris pertama hingga yang terakhir. Kemudian pada kolom yang memiliki indeks 0, di mana indeks 0 yaitu petal width. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan versi color, Virginica, dan unknown, di mana setosa ini memiliki warna merah untuk titik-titiknya dan memiliki label setosa. Untuk versi color memiliki warna hijau, Virginica memiliki warna biru, dan unknown memiliki warna kuning. Kemudian ini untuk memberikan nama pada diagramnya. Nah, untuk PLT X label ini untuk memberikan nama pada sisi horizontalnya, dan yang PLT.Y label ini untuk memberikan nama pada sisi vertikalnya. Seperti ini. Ini untuk membuat legend atau tanda yang akan muncul di sebelah kiri atas diagramnya, dan ini untuk menampilkan diagram yang telah kita buat sebelumnya. Untuk yang poin B hampir sama dengan poin A, namun di sini yang kita ambil adalah kolom 2, di mana kolom yang berindeks 2 adalah sepal width. Nah, ini. Dan untuk yang berindeks 0, ini adalah petal width. Begitu seterusnya, maka di poin C sama, yaitu sepal width berindeks kolom berindeks 2 dan petal width kolom berindeks 0. Setelah kita membuat semuanya, membuat semua diagramnya, langsung saja kita run untuk melihat hasilnya. Nah, maka di sini akan tampil diagram yang telah kita buat. Di sini untuk yang pertama, setosa berwarna merah, versi color berwarna hijau, dan Virginica memiliki warna biru, sedangkan unknown memiliki warna kuning. Kemudian pada soal nomor 6, yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Dilihat pada diagram yang telah kita buat, semua data cenderung berkelompok pada suatu area. Seperti setosa ini mengelompok pada sepaleng 0 hingga 6, sedangkan petal width-nya 0 hingga kurang dari 1. Begitu juga dengan versi color dan Virginica.
Kemudian pada nomor 7, perhatikan data yang berjenis unknown, jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Sedangkan untuk data unknown di sini memiliki warna kuning, dapat dilihat bahwa di titik-titik unknown ini cenderung mendekati titik-titik yang memiliki klasifikasi. Seperti yang titik-titik kuning ini yang berada di sisi atas, ini cenderung mendekati titik-titik yang memiliki klasifikasi Virginica, dan yang tengah ini memiliki cenderung mendekati klasifikasi versicolor, dan yang di bawah cenderung mendekati titik-titik dari klasifikasi Stosar. Nah, maka dari itu titik-titik yang mendekati masing-masing klasifikasi ini dapat disebut atau dikelompokkan dengan titik klasifikasi yang didekati oleh unknown, seperti yang berada di atas. Ini untuk titik-titik kuning bisa kita sebut juga sebagai Virginica. Begitu juga dengan yang mendekati versicolor dan Stosar. Seperti itu. Untuk yang nomor 8, yaitu buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas Setosa, versicolor, dan Virginica. Berikan warna merah untuk Setosa, hijau untuk versicolor, dan biru untuk Virginica. Di sini kita membuat terlebih dahulu, ini untuk saran. Nah, ini untuk masing-masing nama pada sisi horizontalnya, atau kita beri nama untuk klasifikasinya ini, dan yang Y ini berfungsi untuk memberikan value pada sisi vertikalnya. Nah, di sini diambil hampir sama seperti yang nomor 6 tadi. Di sini kita mengambil dari data yang pada baris pertama hingga yang terakhir, kemudian pada kolom yang berindeks 3 yaitu Sepaleng, dan ini mengambil kolom pada indeks 2 di mana bernilai Sepalwidth. Ini kita ambil datanya sesuai atau berurutan dengan apa yang kita tuliskan pada X. Jika Sepaleng, maka kita ambil data yang berklasifikasi Sepaleng, dan jika Sepalwidth, maka kita ambil data yang berklasifikasi Sepalwidth. Begitu juga dengan versicolor. Namun di Stosa ini kita membedakannya pada variabel A ini. Ini untuk mengatur plot yang akan kita tampilkan nanti. Untuk colornya dari Setosa yaitu red, line style-nya seperti ini, garis titik-titik. Garis titik itu untuk labelnya yaitu Stosa. Begitu juga dengan versicolor. Versicolor dibuat dengan warna hijau dengan line style-nya garis titik, kemudian labelnya versicolor, dan juga Virginica berwarna biru dan memiliki line style sama yaitu garis titik dan memiliki label Virginica. Nah, kemudian setelah kita membuat plot-plot yang dibutuhkan, kemudian kita ini handles label ini untuk menampung semua yang telah kita buat, menampung plot yang telah kita buat, dan plt.dca ini berfungsi untuk mengurangi menampilkan data yang memiliki kesamaan atau duplikat agar tidak membuat garis-garis yang sama, yang cenderung sama. Maka dituliskan fungsi plt.dca ini. Nah, untuk ini berarti kita ini by label ini untuk menampung yang apa ya,
yang telah kita atur pada sisi atasnya ini. Kemudian ini untuk mengklasifikasi datanya sesuai dengan labelnya. Kemudian untuk yang ini untuk menampilkan value dari masing-masing plot itu. Untuk PLT show ini untuk menampilkan diagram yang telah kita buat. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini untuk X-nya dan ini untuk Y-nya. Dan ini adalah tampilan dari data-data yang kita masukkan pada plot. Pada nomor 9 yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Dapat dilihat pada diagram ini bahwa data cenderung berkelompok pada sisi sepaleng. Di sini data berkumpul pada hampir satu titik untuk kemudian bergerak di titik sepal width ini masih hampir sama seperti sepaleng, di mana semua data hampir sama, hampir memiliki kemiripan. Nah, baru kemudian pada petaleng ini terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan di antara data-data yang berbeda klasifikasinya. Kemudian berkumpul kembali pada titik petal width. Seperti itu analisa dari saya untuk diagram ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.